Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Arita Pratiwi dengan NIM 2306007. Saya berasal dari kelas Mix 1A. Di sini, saya akan menjelaskan 4 macam peran sistem informasi, kemampuan sistem informasi, dan aplikasi sistem informasi di Fashioncast. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi tentang peran sistem informasi. Yang pertama yaitu pendukung pengembalian keputusan. Peran pendukung pengembalian keputusan dalam sistem informasi adalah menyediakan data, analisis, dan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Contohnya termasuk sistem dashboard, analisis prediktif untuk meramalkan tren. Yang kedua, pemrosesan transaksi. Pemrosesan transaksi berperan mengelola dan merekam aktivitas transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, atau pembayaran. Contohnya adalah ketika Anda melakukan pembelian online, sistem informasi akan memproses transaksi tersebut dengan mencatat informasi tentang produk yang dibeli, harga, metode pembayaran, dan informasi pengirim. Yang ketiga, pelayanan pelanggan. Peran pelayanan pelanggan dalam sistem informasi sangat penting karena membantu memastikan kepuasan pelanggan dan mempertahankan hubungan yang baik. Contohnya, memberikan pelayanan yang terbaik, komunikasi yang baik dan ramah. Yang keempat, pemantauan kinerja. Pemantauan kinerja berperan memantau dan mengevaluasi kinerja sistem untuk memastikan efisiensi, ketersediaan, dan keamanannya. Contohnya, memantau waktu respons aplikasi, memantau jumlah produksi, dan memantau penjualan harian. Materi yang kedua yaitu kemampuan sistem informasi. Yang pertama, pengelolaan data. Kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dengan efisien dan aman. Contohnya adalah basis data yang memungkinkan penyimpanan, pengambilan data yang cepat dan terstruktur. Yang kedua, menghasilkan. Menghasilkan berperan penting karena memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang baik. Contohnya, menghasilkan laporan penjualan harian, membantu manajer dalam merencanakan strategi pemasaran. Yang ketiga, transmisi. Transmisi sistem informasi adalah mengirim dan menerima data antara pengirim dan penerima. Peran transmisi sangat penting karena memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi antar perangkat atau sistem. Contohnya, pengiriman email, browsing web, video call, dan penggunaan aplikasi seluler. Ini melibatkan proses jaringan komputer atau internet. Yang keempat, penyimpanan. Penyimpanan dalam sistem informasi memiliki peran penting dalam penyimpanan, mengelola, dan menyediakan akses data. Contohnya, penyimpanan data dokumen, file, gambar video, maupun yang penting lainnya. Materi yang ketiga yaitu aplikasi sistem informasi di Fashioncast. Yang pertama, sistem informasi rumah sakit atau SIRS berperan membantu meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, memastikan pengelolaan data yang akurat. Contohnya, aplikasi pendaftaran pasien secara online, pelacakan riwayat medis pasien, penjadwalan janji dengan dokter, manajemen persediaan obat, dan pencatatan pembayaran layanan medis. Yang kedua, pendaftaran pasien. Pendaftaran pasien memiliki peran penting dalam mengelola informasi pasien secara efisien, membantu staf kesehatan dalam merencanakan dan memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Contohnya, dengan pendaftaran pasien, mencatat informasi pribadi pasien, riwayat medis, dan asuransi. Yang ketiga, sistem manajemen persediaan. Sistem manajemen ini memiliki peran penting dalam mengelola persediaan obat, alat medis, dan barang-barang lainnya yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan. Contohnya, sistem ini membantu dalam melacak jumlah obat yang tersedia, tanggal kadaluarsa, dan memastikan stok selalu tersedia secara optimal.
Yang keempat, telemedicine. Peran telemedicine sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, konsultasi jarak jauh antara pasien dan penyediaan layanan kesehatan. Contohnya, pasien berkonsultasi dengan dokter melalui video call, melalui pasien teks untuk diagnosis, pengobatan, dan manajemen penyakit tanpa harus datang langsung ke rumah sakit atau klinik. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.